Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Hari-hari ini kami tidak mampu hidup berjalan sendiri tanpa tuntunan-Mu, Tuhan. Kami ini cuma seorang hamba. Kami tahu bahwa kami bisa berdiri hari ini itu hanya semata-mata kuat gagah-Mu, bukan kuat gagah kami. Biarlah sebentar kami mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, itu menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar, lawat setiap kami, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita percaya hari ini saya mau khotbah, jangan mempermasalahkan masalah ya. Khotbah saya yang minggu lalu juga banyak respon masuk ke saya WhatsApp. Hari-hari ini ibu-ibu banyak yang menjalani RSS katanya. Bu Eli, saya rela diproses Tuhan, kalau bentukannya kurang baik biar diproses, biar saya menjadi nilai yang mulia. Katanya saya mau sabar untuk menantikan waktu dan cara Tuhan. Saya sadar bahwa hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Walaupun keadaan hidupmu hari-hari ini mungkin ngalami lembah yang kelam, saya cuma berkata buat setiap jemaat yang ada ya, buat pendengar juga, saya berkata buat orang-orang yang lagi ngalami masalah. Kalaupun badai dalam hidupmu itu belum berlalu, tetap yakinlah bahwa Tuhan tetap ada besertamu. Selama saudara yakin bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan Tuhan ada bersamamu, saudara tidak akan takut menghadapi hari demi hari. Walaupun kelihatannya tambah gelap, yakinlah selama dia bersama dengan saudara dan saya, hidup saudara tidak akan dibiarkan untuk hancur. Selama ada Tuhan, pasti kehancuran ini yang namanya air mata akan dirubah menjadi mata air. Yang namanya duka cita akan menjadi satu sukacita. Yang namanya kelemahanmu akan diubah menjadi kekuatan. Yang namanya keadaan kehancuranmu akan dirubah menjadi satu kebangkitan bersama Tuhan. Itu artinya hari ini jangan mempermasalahkan masalah. Jujur saya beberapa hari ini doa sama Tuhan. Ya, Tuhan tuh bisa ingatkan saya sesuatu saudara. Dan kemarin saya sempat sharing sama pengerja di beberapa pengerja. Ya, saya cuma diingatkan Tuhan gini, Eli, apa yang kamu dapat di masa-masa pandemi ini? Saya belum sempat berpikir, Tuhan itu ingatkan saya. Apa yang kamu dapatkan hari-hari ini? Kamu secara tidak langsung, kamu ini lagi sekolah Alkitab sama aku. Saya bilang, oh iya ya Tuhan, hari-hari ini saya memang benar. Orang ngalami masa pandemi, saya itu ngalami masa-masa saya itu bisa sekolah Alkitab lebih dalam lagi loh sama Tuhan. Terus Tuhan ingatkan, apa yang kamu dapat setelah itu? Yaitu masa di mana Tuhan makin mendisiplin hidup saya. Saya merasa bahwa hari-hari ini saya belajar ketaatan itu bukan hanya sekedar taat saudara. Tapi saya mulai berusaha untuk maksimal untuk berespon benar. Dan kemarin saya sudah sharing sama beberapa pengerja. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara lihat ya, nanti setelah masa pandemi selesai, Tuhan itu taruh di hati saya gini. Engkau akan melihat ada pembedaan yang jelas. Mana yang masa-masa ujian, dia bisa melewati hari-hari di masa pandemi di mana aku tidak melakukan sesuatu apapun. Saudara ingat ya, hari-hari ini benar-benar saudara doa. Tuhan tidak melakukan sesuatu rasanya, tapi dia pelihara. Ini akan ada pembedaan yang jelas antara anak yang benar-benar anak spesial dan anak-anak gampangan. Antara domba dan kambing. Tuhan akan tahu jelas kualitas saudara selama masa pandemi ini. Orang kalau zona nyaman tidak akan pernah terlihat kualitasnya. Tapi pada saat masa sukar seperti ini, Tuhan selagi mengadakan penilaian. Saudara jangan berpikir hari-hari ini penilaian Tuhan tidak jalan. Semuanya sedang jalan saudara. Tuhan lagi persiapkan bagaimana setelah selesai ini,
saudara akan lihat ada pembedaan yang jelas. Anak-anak gampang dan anak-anak yang istimewa akan dibedakan. Saudara akan lihat upah reward mereka jelas akan dibedakan, saudara. Ketika hari-hari ini saudara lulus dengan respon yang terbaik di tengah masa yang tersulit, dan saudara tetap bisa menjalani seperti khotbah saya yang lalu, bersyukur, bersukacita, dan bersorak-sorai dengan semangat. Karena kita tidak lagi mempermasalahkan masalah. Kita tahu bahwa Tuhan itu bukan penyebab masalah, tapi Dia solusi atas masalah kehidupanmu. Kenapa? Karena di Yohanes 10 ayat 9 yang berkata seperti ini, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ya, Tuhan berkata, ia akan selamat. Lihat saudara ya, jadi selama Tuhan itu besertamu, engkau tidak akan hancur. Walaupun keuanganmu boleh diizinkan goncang hari ini, rumah tanggamu, keadaanmu boleh goncang, tapi firman ini berkata bahwa akulah pintu. Selama kita masuk dan kita terus mengandalkan Tuhan sebagai pintu kehidupan kita, Dia berjanji bahwa saudara dan saya pasti selamat. Lihat kata-kata berikutnya. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang gurun. Itu sebabnya saya berkata bahwa Tuhan bukan penyebab masalah, tapi Dia adalah solusi dari setiap masalah dan kehidupanmu. Karena ketika saudara tetap mengandalkan Tuhan dan masuk melalui pintu lewat kehidupan bersama Yesus, saudara akan selamat, saudara akan masuk dan keluar, saudara akan menemukan jalan keluar. Bahkan saudara akan menikmati di balik masalah selalu ada padang yang berumput hijau. Itulah sebabnya hari ini saudara jangan lagi mempermasalahkan masalah. Masalah itu tidak akan jadi masalah kalau saudara tidak mempermasalahkannya. Dan saudara perlu tahu masa-masa ini, ya, hari-hari ini pastikan kita setelah masa pandemi nanti, kita akan lihat loh, orang yang dibedakan nanti arahnya akan dibawa naik, berhasil, beruntung. Tapi saudara yang belum lulus, saudara akan terus mengalami masa pemurnian. Saudara akan diproses sampai saudara benar-benar mengalami standar yang Tuhan sudah berikan dan saudara lulus, saudara baru menikmati. Makanya masa-masa ini, yuk, kita sudah susah saudara, di masa-masa ini sudah tidak nyaman. Pastikan hidupmu benar-benar berespon seperti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan taruh sesuatu di hati saya berusaha mengendalikan hidup saya, respon saya sebaik mungkin saudara. Saya tidak mau terpancing emosi. Saya tidak mau melakukan hal yang menurut saya ini gagal di mata Tuhan. Sekalipun saya sakit, saya tetap mau melakukan. Saya berkata sama Tuhan, saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saya selama ini dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Yuk hari-hari ini saudara tahu kenapa saudara jangan mempermasalahkan masalah. Yang pertama, masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Tidak perlu dipusingi. Saudara mungkin hari ini panik, tapi Tuhan di alam roh sudah berkata, tenang, tenang, tenang. 1 Korintus 10 ayat 13 yang sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Dia setia sebagai solusi kehidupan saudara dan saya di tengah masa-masa sukar. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu aku izinkan pencobaan ujian itu terjadi, firman itu berkata apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin saudara. Firman berkata hari ini masalah jangan dipermasalahkan karena sudah ada jalan keluarnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Hari ini saudara tidak perlu ragu, masalah pasti ada jalan keluar. Bohong kalau saudara berkata, Bu Eli,
jalan rasanya hancur tertutup itu menurut pemikiranmu. Tapi pemikiran Tuhan, Dia sudah siapkan kekuatan, Dia sudah sediakan jalan keluar, dan Dia berkata bahwa engkau pasti sanggup menanggungnya. Amin. Jadi jangan mempermasalahkan masalah dengan lebay. Seolah-olah masalahmu itu terberat, seolah-olah masalahmu itu membuat hidupmu hancur karena saudara merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Itu menurut kacamatamu, tapi bukan menurut kacamata Tuhan. Karena Dia solusi di atas segala masalah kehidupanmu. Dia bukan penyebab masalah. Amin saudara. Dia bukan pembuat kehancuran atas kehidupanmu, tapi Dia sedang menyediakan solusi yang terbaik dari yang terbaik. Amin saudara. Kalau firman berkata gini, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Berarti ada jalan keluar enggak? Kalau Dia berjanji kemalanganmu memang banyak, tapi aku berjanji melepaskan. Itu berarti saudara tahu bahwa selalu ada jalan keluar di balik kemalanganmu. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit. Itu berarti di balik kejatuhanmu berkali-kali, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar ketika Dia sumber solusi hidupmu, Dia pasti membawa hidupmu bangkit, bukan hancur. Saudara tangkap ini benar-benar ketika saya mulai menyiapkan firman. Roh Kudus berbicara dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan, banyak anak Tuhan tidak mengerti ini. Mereka berpikir ikut Kristus kemalangannya banyak, jatuhnya berkali-kali. Tapi mereka lupa bahwa selalu ada jalan keluar, cara Tuhan untuk melepaskannya, membebaskannya. Dan ketika saudara diizinkan jatuh berkali-kali, itu bukan arahnya hancur. Arahnya selalu dibawa Tuhan bangkit. Di balik kematian Kristus di kayu salib yang terlihat kalah, bahkan mungkin iblis sudah bisa gini, oh Kristus mati. Tapi siapa yang tahu 3 hari setelah kematiannya selalu ada kebangkitan. Sama saudara dan saya hari ini, mungkin arah hidup kehidupanmu sepertinya dibawa ke arah kematian. Semuanya gelap, semuanya suram, bukti baik tidak ada. Tapi percayalah, di balik semua ini ada satu kebangkitan, kemuliaan, karya terbesar, dikaruniakan nama di atas segala nama, seperti yang Tuhan Yesus sudah melakukan buat saudara dan saya. Ini juga akan terjadi buat saudara dan saya. Amin saudara, jadi tidak usah takut. Yang pertama ya, masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Bahkan kalau saudara lihat Daud itu berkata ya di Mazmur 138 ayat 7 sampai ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Itu artinya kita diizinkan melewati kesesakan, kita diizinkan mengalami himpitan. Tapi Tuhan tetap memberi jalan keluarnya. Dia tetap mempertahankan hidupmu. Dia akan mengulurkan tanganmu. Dan Dia pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Tidak usah takut ya saudara. Itu yang pertama. Makanya hari ini jangan mempermasalahkan keuanganmu yang lagi terpuruk. Sudahlah, saya sering ngomong sama jemaat. Sudahlah, kalau masalah keuanganmu belum selesai-selesai, hari ini belajar untuk mengerti, berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau memang aku masih diizinkan melewati ya keadaan yang begitu suram, selama Engkau besertaku, menyertai aku tahu ada sumber solusi yang terbaik hari ini yang membuat aku tidak perlu takut. Amin saudara. Kalau saudara punya keyakinan seperti itu, percayalah. Seringkali saya ajarin buat jemaat saya, Mazmur 37 ayat 5. Ini seringkali saudara kelihatannya gampang, tapi sulit dilakukan. Serahkan hidupmu kepadaku dan percaya, maka aku bertindak. Artinya serahkan dan percaya, ini satu paket saudara. Kalau saudara cuma berserah di mulut, tapi saudara tidak pernah percaya Tuhan, hanya isinya hidup takut khawatir. Jujur buat saudara gampang nggak ngomong gini, Tuhan tak serakno ya suamiku, Tuhan tak serakno Tuhan keuanganku, Tuhan usahaku yang menjelang sepi. Tapi waktu saudara lihat kenyataan, saudara bisa percaya enggak?
Jarang orang bisa percaya pada waktu iblis datang dengan fakta. Orang cuman gampang ngomong di mulut, berserah, tapi ketika iblis bawa fakta, saudara tidak percaya. Yang isinya ketika saudara ngomong di dalam doa, Tuhan tak serahkan, serahkan semuanya. Masa depanku, toko, usahaku, rumah tanggaku, amin, amin. Wah, tapi pada waktu iblis bawa kenyataan, bukti, fakta, saudara mulai gini, aduh Tuhan, ya apa ya? Ya apa Tuhan? Aduh Tuhan, Tuhan kok gini ya? Tuhan kok jahat sih? Tuhan kok biarkan, kok tega? Dan serahkan bukan lagi percaya, tapi menyerahkan dengan rasa khawatir. Makanya tidak bertindak, saudara. Kalau saudara kepingin Tuhan bertindak, serahkan percaya itu harus satu paket. Tidak bisa saudara cuma ngomong di mulut, amin, amin. Tapi setelah fakta terjadi buruk, saudara mulai khawatir, tawar hati, lemah iman. Akibatnya saudara bukan percaya lagi. Bukan percayanya sama Tuhan, percayanya ganti sama fakta. Akibatnya kalau saudara tidak melakukan satu paket itu, Tuhan tunggu. Tuhan gini ya, terusin aja. Terusin ya, kalau berserah, masih lihat fakta, ya aku tunggu. Sampai kamu fokus, percaya, lihat aku yang besar sebagai sumber solusi atas kehidupanmu dan badaimu. Baru Tuhan akan bertindak. Amin, saudara. Apa yang menghalangi Tuhan bertindak? Karena saudara sendiri. Kekhawatiran yang banyak itu menyebabkan, menghalangi Tuhan untuk segera bertindak, mengambil alih, memperjuangkan perkaramu. Makanya iblis berusaha. Iblis ngerti firman enggak? Ngerti, saudara. Iblis tahu. Kalau saudara sudah mulai ragu, dia tahu. Maka bertindak ini ditunda sama Tuhan. Makanya iblis datang dengan fakta. Fakta. Tuh suamimu dikasih WhatsApp suaminya, ya mulai kelihatan pergi berdua, mulai baca WhatsApp suaminya, say sama wanita lain, mulai iman percayanya lobet. Ya Tuhan tunggu. Oh ya sudah, kamu percaya sama fakta ya, percaya sama iblis daripada percaya sama aku, ya aku tunggu. Karena apa? Bukan Tuhan jahat. Karena Tuhan lagi melatih iman percayanya sebagai orang benar. Kalau hidupmu hanya ditentukan apa kata fakta, engkau bukan jadi orang benar. Orang benar itu percaya tanpa melihat. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Saudara mau yuk hari ini. Yang kedua, ayatnya banyak, saudara. Muka-muka keburu ya. Ayatnya banyak hari ini. Yang kedua, kenapa saudara tidak perlu mempermasalahkan lagi masalah? Karena masalah itu pasti berlalu, saudara. Expired. Tidak mungkin masalah itu terus-terusan. Bahkan 2 Korintus 4 ayat 6 berkata gini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap pasti timbul terang. Tidak mungkin hari ini engkau dalam gelap, masalah menimpa saudara, badai terjadi, selamanya gelap, itu timbulnya gelap. Tidak. Setelah gelap pasti ada timbul terang. Amin, saudara. Itu artinya masalahmu pasti berlalu. Dan berlalunya bukan gelap lagi, tapi berlalunya dengan terang. Amin, saudara. Dan saudara kalau lihat di 2 Korintus 4 ayat 18 yang berkata apa? Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan ini pasti berlalu, saudara. Percayalah, pasti berlalu dengan kemenangan. Kemenangannya kekal, yang kelihatan masalah ini cuma sementara. Saudara mau fokus yang sementara atau yang kekal kemenangannya? Nah, ini makanya kalau saudara bilang, Bu Eli saya mau fokus yang kemenangan aja, yang kekal, ya sudah, jangan lihat yang sementara. Masalahmu jangan dipermasalahkan. Sudah, serahkan sama Tuhan itu tadi. Percaya, kalau Tuhan bertindak, dia pasti menyelesaikannya dengan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan saudara dan saya pasti keluar lebih dari pemenang. Itu pesan Tuhan. Amin.
Amin saudara. Makanya kenapa saya itu hari-hari ini saya merasa bahwa Tuhan didik saya dalam sekolah Alkitab. Benar-benar saya berusaha untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya mulai bagikan buat banyak orang. Supaya saudara dan saya hari ini memiliki semangat. Nggak usah pusing sama keuanganmu, sama keadaan dunia yang lagi digoncangkan. Memang ini harus terjadi. Amin saudara. Saudara nggak bisa lari dari dunia yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Dunia ini makin jahat, dunia ini makin gelap. Makanya buat saudara dan saya, kenapa orang benar merasa hari ini tertindas? Karena orang benar dan dunia ini sudah tidak searah. Makanya ada banyak penderitaan buat orang benar. Kenapa? Karena saudara bukan dari dunia ini. Saudara bukan berasal dari dunia. Saudara tempat asal saudara adalah surga yang kekal. Hidup di dalam terangnya Kristus. Itu sebabnya pesan saya hari ini. Yuk bertahanlah jadi orang benar. Sekalipun hidupmu tidak mudah. Mungkin buat orang dunia lebih mudah menjalani hidup terlihat. Karena apa? Dia searah. Mau dalam perjalanan lenyap. Searah pada sama-sama apa? Gelap. Buat saudara dan saya, kita adalah anak-anak terang. Kita berasal dari surga yang terang. Bukan dunia yang gelap ini. Amin saudara. Jadi jangan lebay ya. Jangan lagi nangis ya. Kita percaya bahwa hari ini kenapa saya selalu merasa bahwa hidup saya sukacita. Saya itu selalu ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau besertaku, apa? Kebajikan kemurahan belaka mengikuti saudara dan saya seumur hidup loh saudara. Ada ndak sih masalah yang ndak berlalu dengan kebaikan kalau yang menyertai kita adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka? Yang kedua, apa yang menyertai saudara? Kasih dan rahmatnya selama-lamanya. Ada ndak masalahmu yang berat, ndak berlalu? Kalau ada kasih dan rahmatnya, itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Ndak ada saudara. Tanpa saudara minta tolong jerit-jerit sama Tuhan. Tuhan itu loh ngingatin saudara siang ini. Aku ini Bapak yang penuh kasih. Bapak yang penuh rahmat. Bapak yang selalu ingin memberikan kebaikan, kemurahan belaka buat engkau. Masa sih ada masalah yang akan berakhir dengan gelap? Tidak mungkin saudara. Pasti masalahmu dari gelap selalu timbul terang. Amin saudara. Ya, yuk yang ketiga. Kenapa saudara jangan mempermasalahkan masalah? Masalah itu adalah berkat. Di mata Tuhan masalahmu bukan bencana, tapi berkat. Ada kebaikan. Karena Tuhan berkata, aku selalu turut bekerja di dalam masalahmu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau yang berjalan maju bercucuran air mata, pulang akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang hari ini mendatangkan kebaikan sorak-sorai, berarti masalah itu di pemandangan Tuhan berkat atau bencana, saudara? Pasti berkat. Siapa yang membuat masalah itu bencana? Ya saudara sendiri. Saudara sendiri yang memikirkan ketika suamimu selingkuh, engkau berpikir rumah tanggamu hancur. Ketika usahamu sepi, engkau berpikir engkau akan bangkrut. Makanya iblis ambil alih pikiranmu. Bagi iblislah yang akan melakukan jauh lebih banyak dari pikiranmu yang negatif. Tapi kalau engkau punya pikiran yang positif, yes Tuhan, masalah berkat, masalah adalah kebaikan, masalah adalah pulang dengan sorak-sorai. Maka bagi Tuhanlah yang akan melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara pikirkan positif hari ini. Dia akan melakukan jauh lebih banyak. Makanya saya selalu ngomong sama pengerja, hari ini hati-hati. Saya ngomong sama pengerja, pikirkan yang positif. Karena nanti setelah masa pandemi, pikiranmu yang positif akan dilakukan Tuhan jauh lebih banyak dari yang kau pikirkan di masa-masa sukar ini. Jangan sampai hidup ini hanya berpikir negatif, negatif, negatif. Karena ketika saudara berpikir negatif, saudara sudah buka celah iblis untuk ambil alih pikiranmu. Dan saudara akan mengalami apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan. Justru nanti setelah masa pandemi, itu justru akan menimpa saudara.
Hari ini itu tadi yang saya berikan contoh, penguasaan diri yang luar biasa sesuai firman lagi saya jalankan hari-hari ini. Saya lagi disiplin hidup saya untuk melakukan kebenaran dengan benar, saudara, dengan sungguh-sungguh, supaya saya tahu ketika masa ini selesai, saya akan mendapat hak privilege dari Tuhan. Tuhan akan berkata, Eli, engkau sudah lulus di masa-masa ini, engkau mendapat hak privilege-ku. Orang lain susah, aku akan promosikan hidupmu, aku akan mengangkat engkau, aku akan membawa perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Itu yang perlu saudara kejar hari-hari ini. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana caranya, ya. Caranya hari ini supaya saudara 3 hal, ya. Bagaimana caranya supaya saudara tidak mempermasalahkan masalah? Buka Roma 12 ayat 16, ya. Roma 12 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin, saudara. Seringkali kita ini mempermasalahkan masalah karena kita membesar-besarkan masalah. Itu tadi, mikirkan perkara-perkara yang tinggi. Saudara tidak menyederhanakan masalah, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Kenapa yang ketiga? Karena saudara menganggap dirimu lebih pintar dari Tuhan. Menganggap dirimu pandai, seolah-olah engkau tahu pasti jalan hidupmu. 1 jam kemudian, orang yang bangkrut, orang yang usahanya sepi, mau dikirim Tuhan miliarder, orang yang kaya, ada investor yang besar. Saudara bisa enggak menghalangi rencana Tuhan? Makanya jangan jadi orang keminter, lebih pintar dari Tuhan dengan berandai-andai. Berandai-andai boleh, tapi yang positif. Jangan berandai-andai, jangan-jangan 2 bulan lagi bangkrut Tuhan. Jangan-jangan suamiku bakal kabur Tuhan. Surat cerai datang dan saya cerai. Jangan berpikir seperti itu, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, ya, saya ada kesaksian. Ini dari suami, saudara. Saya kaget, saya sampai ketawa sama Tuhan. Ada seorang suami yang ditinggal istrinya, itu konseling sama saya, ya. Tiap kali dia putus asa, dia selalu cari saya. Dia berkata gini, Bu Eli, apa mungkin toh Bu Eli? Istriku itu sudah blok WA aku. Dia sudah bilang, enggak mungkin aku itu mau kembali sama kamu. Dia sudah tutup akses semuanya, bahkan dia sudah enggak mau ketemu saya sama sekali. Apa mungkin toh Bu Eli? Kalau saya bisa dipulihkan sama istri saya. Saya cuman berkata hari itu, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan itu solusi kehidupanmu. Engkau tetap bertahan, jangan pikiran negatif. Saya mulai melatih dia untuk berpikir positif. Apa yang saya harus lakukan, Bu Eli? Pikirkan, istriku kembali, terima kasih Tuhan, istriku sudah baik, istriku kembali, istriku pulih, dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau? Tuhan bertindak, saudara. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dengan caranya yang ajaib. Dan saya mendengar kabar minggu lalu, istrinya mau kembali ke rumah. Istrinya mau pulih dalam rumah tangganya. Saudara lihat, bagi Tuhan ada perkara yang sulit. Ada perkara yang terlalu sukar untuk dia selesaikan, walaupun bukti tidak ada. Tapi ketika saudara mulai berserah, orang berserah itu pikirannya selalu positif. Orang berserah itu selalu menjaga hati. Orang percaya tidak pakai melihat kenyataan. Dan ketika itu dilakukan benar-benar, Tuhan bertindak. Hati yang keras dilembutkan seperti batu apapun. Istrinya bisa datang dan mau kembali membina rumah tangga itu kembali. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut hari-hari ini. Banyak hari-hari ini orang pulihkan. Saya banyak terima WhatsApp kesaksian-kesaksian yang dahsyat, saudara. Seorang suami yang sudah minta cerai dan sebagainya, ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mendoakan seorang pasangan suami istri yang ada dalam pemulihan. Saya doakan suaminya sampai nangis loh, saudara. 1 minggu yang lalu suaminya sudah hampir kirim surat cerai. Dia berkata, aku tidak bisa balik lagi sama kamu.
Dan ketika saya nasihati istrinya, saya bilang, kamu tetap bertahan, kamu tetap percaya, andalkan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Suami istri ini pulih. Dan minggu lalu saya mendoakan suami istri ini. Dan saya takjub, suaminya sampai meneteskan air mata, saudara. Saudara lihat, makanya jangan mempermasalahkan masalahmu. Tetap berjalan dengan kekuatan Tuhan, ya. Yuk kita lihat yang pertama, 3 langkah. Jangan membesar-besarkan masalah. Ya, kenapa kita sering membesarkan masalah? Karena kita ini merasa bahwa masalah kalau sudah selingkuh pasti tahap berikutnya cerai. Ya, kalau usaha sepi bakal tutup dan bakal bangkrut. Padahal firman Tuhan berkata apa? Masalahmu itu cuman biasa-biasa, penderitaanmu itu ringan. Jadi tidak usah dibesar-besarkan. Di 2 Korintus 4 ayat 17 itu berkata, penderitaanmu itu ringan-ringan saja. Pencobaanmu biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, ringan-ringan, perlu ndak saudara membesar-besarkan masalah? Perlu ndak saudara? Tak perlu saudara. Iblis selalu senang kalau saudara membesar-besarkan masalah supaya kekuatanmu habis, supaya sukacitamu dicuri, jam doamu dicuri, baca firman dicuri. Akibatnya saudara ndak punya kekuatan melawan tipu daya iblis, dan iblis akan menjerat hidupmu untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Mazmur 77 ayat 14-15. Pemazmur itu berkata seperti ini. Saya sudah tulis renungan ini di grup beberapa hari yang lalu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Lihat ya, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saudara lihat hari ini, jangan membesarkan masalah. Hidupmu hari ini dibawa sama Tuhan, ngalami masalah yang berat. Itu supaya saudara dibawa ke jalan yang kudus, dimurnikan iman. Saudara jangan mempermasalahkan masalah, tapi pemazmur berkata gini, engkaulah Allahku yang besar, yang melakukan keajaiban. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melakukan keajaiban, Tuhan yang punya kuasa yang besar, lagi menyertai saudara dan saya hari ini. Jadi jangan mempermasalahkan masalah, karena masalah ini alat Tuhan untuk membawa hidupmu ke jalan yang kudus. Tapi hari ini yang Tuhan mau, bagaimana kita tidak memperbesar masalah, yaitu fokus kepada kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan yang maha kuat, kekuatannya yang selalu ada buat saudara dan saya. Itu yang pertama. Kalau hari ini ngalami masalah, katakan pada masalah, jangan dibesar-besarkan seolah masalahmu yang kuat, masalahmu yang terbesar, masalahmu yang heboh. Tapi hari ini Tuhan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang ajaib. Hai masalah, aku punya Tuhan yang super power. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas, dan engkau tidak bisa menghancurkan hidupku. Itu perkataan iman yang akan Tuhan lakukan. Dan ketika saudara mengucapkan itu di tengah masalahmu yang heboh, maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Makanya jangan membesar-besarkan masalah. Yuk saudara dan saya membesarkan Tuhan. Tuhanku, saya kalau lagi ketakutan, ya saya berkata, saya teriak-teriak sendiri saudara, tidak peduli. Malam misalnya bangun, iblis lagi ketaruh saya ketakutan. Saya langsung teriak, hai iblis, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang super power. Engkau tidak berhak mengendalikan hidupku. Masalahku tidak menentukan jalan hidupku. Aku punya Tuhan yang luar biasa, yang punya rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan atas hidup anak-anakku, aku dan suamiku. Itu yang saya katakan. Amin saudara. Yuk kita belajar sama-sama jadi yang pintar ya saudara, supaya saudara di tengah masa pandemi ini saudara akan lulus ya. Saudara akan banyak buka firman, tidak masalah ya, supaya tambah pintar. Waktu Daud berkata apa? Tidak usah dibuka, saya baca Mazmur 27 ayat 10 yang berkata gini, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan. Saudara tahu,
Waktu masalah ayah ibu itu hampir tidak pernah terjadi. Daud itu seolah-olah menekankan gini, kalaupun ada masalah yang paling heboh, sampai orang tuamu meninggalkan kamu, itu hampir tidak pernah terjadi loh saudara. Tapi kalau itu pun sampai terjadi, yang terburuk sampai terjadi, yakinlah ya, Tuhan itu menyambut saudara dan saya. Itu loh peringatannya Daud. Yakinlah bahwa selama dia ada besertamu, engkau tidak perlu takut. Dia selalu menyambut saudara dan saya dengan tangannya yang terbuka. Ini loh, terbuka. Nak, kebajikan, kemurahan, anugerah rahmatku selama-lamanya ada buat hidupmu. Tenang, tenang ya, tenang, tenang. Jangan besar-besarkan masalah, sudah cukup. Yang kedua, langkah kedua, bagaimana menyederhanakan masalah. Masalahmu yang heboh mulai diperkecil melalui pikiran. Makanya kenapa saya selalu ngajarin jangan mempermasalahkan masalah. Kenapa saya bisa kuat? Saya tidak pernah mempermasalahkan suami saya yang selingkuh. Saya selalu menyederhanakannya dengan apa? Suamiku bukan selingkuh, suamiku sekolah Alkitab, suamiku lagi sekolah kehidupan bersama Tuhan. Itu salah satu menyederhanakan masalah lewat pikiranmu. Jangan diheboh-hebohkan, saudara. Hari ini keuanganmu terpuruk, katakan sama hidupmu. Pikiranmu berkata, hari ini memang tokoku sepi, tapi ini bukan menuju kehancuran. Justru ini awal aku menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Apa yang hilang pasti Tuhan gantikan. Tuhan tahu yang terbaik, karena Tuhan tidak mau berhutang sedikit pun atas jeripayamu. Amin ya. Tadi yang kedua sudah ya, masalah itu pasti ada jalan keluar. Yang tiga, masalah ada berkat ya. Artinya jeripayamu tidak pernah sia-sia. Bagaimana seorang Paulus menyederhanakan masalah? Yuk kita baca ayatnya. Ya, Filipi 4 ayat 11. Satu ayat lagi kita selesai. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, saudara ya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu loh menyederhanakan masalah yuk. Saudara, orang itu hari ini bukan Tuhan yang mau menyesuaikan saudara, tapi kita ini belajar untuk menyesuaikan dengan keadaan. Seperti saya dulu zona nyaman, saya merasakan cinta matinya suami saya sama saya dimanja, disayang-sayang, hidup penuh kasih sayang. Tapi setelah selingkuh, gimana rasanya? Tawar, saudara, tidak ada yang sayang. Saya harus rela berbagi. Tapi apakah saya bisa protes sama Tuhan? Saya berusaha menyederhanakan masalah saya. Saya berusaha mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya menyesuaikan. Saya tidak mau bawa perasaan saya lebay. Saya tahu kenyataannya hari ini suami saya sudah ada perempuan lain yang sudah memberi dia 2 anak. Saya harus rela mencukupkan diri dengan segala keadaan ini walaupun sakit. Tapi saya tahu yang kelihatan itu cuman sementara. Tapi yang tidak kelihatan kebahagiaan pulang dengan sorak-sorai kemenangannya itu pasti selamanya. Makanya saya berusaha untuk mencukupkan diri saya dalam segala keadaan. Saya berusaha beradaptasi. Waktu saya diperlakukan tidak adil, tidak dicintai, saya yang beradaptasi, saudara. Kenapa? Saya tidak belajar dari Paulus. Paulus itu luar biasa. Ketika saya baca firman-Nya, dia ada duri dalam daging. Paulus itu hari ini mengajak saudara, jangan fokus sama duri dalam dagingnya, tapi fokus bagaimana saudara dicukupkan kasih karunia-Nya. Cukup kasih karunia. Kenapa Paulus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan? Karena dia tahu di dalam keadaan apapun penderitaannya, ada kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup untuk membuat hidup saudara dan saya beradaptasi, menikmati proses. Walaupun kalau ditanya Bu Eli sakit, aduh sakitnya di sana sini saudara. Kalau ada pilihan aja boleh kabur saya, saudara. Sungguh saya bilang tidak sanggup, saudara. Tapi masalahnya ikut Tuhan tidak ada pilihan. Kalau Tuhan bilang duri dalam dagingku tidak akan tercabut sebelum waktuku, cukup kasih karuniaku. Mau ngomong apa, saudara? Cukup Eli, kamu pasti kuat. Tidak mungkin tidak kuat, jangan lebay.
Yang penting jangan mbok besar-besarkan masalahmu, sederhanakan lewat pikiranmu. Kamu jangan berpikir suamimu selingkuh. Pikir dia sekolah Alkitab. Nanti kalau lulus proses, dia akan jadi hamba Tuhan bersama dengan kamu. Itu loh, saudara. Saya itu kalau dididik Tuhan ya, sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, memang Tuhan itu dahsyat luar biasa. Memang masalah saya luar biasa, saudara. Tapi Tuhan yang luar biasa itu juga menyertai saya, sampai saya itu bisa kuat, saudara. Kalau hari ini saudara mulai berusaha mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu karena saudara tahu cukup kasih karunia Tuhan. Walaupun duri dalam daging tidak dicabut, tetap berlanjut. Sakit memang, jujur, waktu saya harus melanjutkan pikul salib, duri dalam daging, sakit saudara, sakit. Pengen nangis, tapi tidak tahu harus kemana, saya harus lari. Tapi percayalah, Tuhan berkata hari ini cukup. Ya, kalau saudara baca banyak ayat di Filipi 4 ayat 13, 19, dan 20, itu 3 hal. Kenapa Tuhan berkata cukup? Karena Tuhan berkata gini, segala perkara dapat kutanggung. Itu artinya Tuhan menopang dengan kekuatan. Allah bukan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, berkata bahwa Filipi 4 ayat 20, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kenapa kata cukup? Karena di tengah duri dalam daging, engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan akan sanggup menanggung segala perkara. Ada topangan kekuatan. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, engkau dipelihara, dan ada kemuliaan selama-lamanya. Yuk, ayat terakhir, bagaimana saudara hari ini jangan keminter, jangan merasa diri pandai, ya. Seringkali kita sebagai seorang itu seperti pemazmur. Kita itu seperti ini loh, seperti Daud, Mazmur 13 ayat 2 sampai 3 yang berkata gini, berapa lama lagi? Mazmur 13 ayat 2 sampai 3, ya. Daud itu berkata gini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Padahal senyatanya Tuhan bisa lupa enggak, saudara? Tuhan bisa lupa saudara enggak? Orang tua bayi, ibu aja bisa lupa bayi. Firman berkata apa? Aku sekali-kali tidak bisa melupakan engkau. Walaupun ada seorang ibu yang bisa melupakan bayi. Tapi Daud ini merasa apa? Lebay. Ya, lihat, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Senyatanya Tuhan pernah sembunyikan enggak wajahnya? Pernah enggak saudara Tuhan itu seperti ini? Enggak loh. Kalaupun hari ini dibiarkan, itu cuma sesaat. Tapi dia terus mengamati saudara dan saya. Dan dia selalu terbuka tangannya buat saudara dan saya. Yang ketiga, lihat. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Hari ini yang mulai banyak mengucapkan, berapa lama lagi, sampai kapan bertobat. Ya, senyatanya Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah sembunyi. Tuhan berkata siang ini, jangan takut, jangan khawatir. Musuhmu tidak akan pernah meninggikan engkau di atas hidupmu selama-lamanya. Kalaupun aku izinkan musuhmu terlihat menang, itu pun cuman sesaat. Amin, saudara. Hari ini yuk kita tidak usah takut. Ya, satu ayat selesai. Bilangan 23 ayat 19 sampai 22, 19 dan 22. Saya yang baca. Bilangan 23 ayat 19 dan 22. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Allah yang membawa keluar dari Mesir adalah Allah bagi mereka sebagai tanduk kekuatan. Artinya hari ini jangan merasa lebih pandai dari Tuhan. Saudara tidak tahu apa-apa akan hidup saudara. Saya pun tidak akan tahu. Kalau orang tanya, Bu Eli sampai kapan virus ini selesai? Saya juga tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi yang pasti ini loh saudara. Saudara tidak usah ngomong, kok Tuhan tega ya ninggalin saya? Kok Tuhan tega saya dicuri sama itu wewe gombel, kok tega ya Tuhan? Tidak, saudara. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Bilangan 23 ayat 19 dan 22. Allah itu bukan manusia. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan itu tidak pernah menyesal dengan ketetapannya. Apakah dengan saya diizinkan suami selingkuh sampai punya 2 anak, Tuhan pernah menyesal bahwa dia salah ambil keputusan? Tidak loh saudara. Kalau lihat hasilnya hari ini, saya pun ikut bersyukur. Buat apa saya hidup zona nyaman tapi saya tidak bisa menjadi berkat? Hari ini melewati proses yang panjang, hidup saya bisa menjadi berkat kekuatan buat banyak orang. Itulah rasa syukur saya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan Tuhan tidak tertandingi kekuatannya.
Saya sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jangan mempermasalahkan masalah, karena masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, masalah itu pasti akan berlalu. Yang ketiga, masalah itu adalah berkat. Amin saudara. Jadi jangan hari ini mulai mempermasalahkan masalahmu. Ya, mulai belajar untuk datang kepada Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan solusi dari sumber kehidupan atas masalahku. Dia punya jalan keluar. Dia pasti membuat masalahku berlalu dengan kemenangan, dan Tuhan sudah menyediakan berkat di balik air mata yang ditampung, penderitaan yang ditampung, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Dia sudah sediakan upah mahkota kemuliaan. Amin. Bagaimana cara saudara hari ini mau tidak mempermasalahkan masalah? Yang pertama, jangan membesar-besarkan masalah. Tuhan berkata siang ini, masalahmu cuman biasa-biasa anakku, penderitaanmu cuman ringan-ringan, tapi nanti kemuliaannya yang baru luar biasa, ya, upahnya juga luar biasa. Jadi jangan dibesar-besarkan. Hari ini ada banyak kemalangan demi kemalangan, ndak masalah. Tetap jangan mempermasalahkan kemalangan. Tapi setelah kemalangan ini aku berjanji pasti melepaskan kamu. Jadi ndak usah membesar-besarkan keuanganmu yang lagi malang, rumah tanggamu yang malang, rumah tanggamu keuanganmu yang jatuh sampai 7 kali, ndak usah dipermasalahkan. Aku ada bersamamu, aku akan bawa engkau bangkit dan melepaskan semuanya. Amin. Yang kedua, sederhanakan masalah. Karena masalah ini pasti berlalu dengan kemenangannya. Amin saudara. Walaupun orang tuamu meninggalkan aku, peristiwamu, masalahmu heboh, aku tetap berjalan dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia dan rahmatku. Itu selalu datang untuk menyambut saudara dan saya. Pasti kalau kebaikanku berbicara atas hidupmu, kasihku, tidak mungkin sehabis gelap timbul gelap, sehabis gelap pasti timbul terang. Itulah masalahmu akan berlalu dengan kemenanganku. Yang ketiga, jangan lebih pandai, merasa diri sok kepinter, seolah-olah saudara tahu jalan hidup saudara di masa depan. Kalau saudara tidak tahu, hari ini kita punya Tuhan yang sudah merancangkan hari esokmu penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, Tuhan tidak pernah menyesal, bahkan Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas untuk menyertai saudara dan saya di masa-masa yang sukar ini. Amin saudara. Jangan tanya lagi sama Tuhan, sampai kapan Tuhan, gimana Tuhan, kok kenapa engkau sembunyikan wajahmu Tuhan. Tidak usah. Hari ini percayalah, yuk ya, kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Saudara, hari ini berjalan semangat sudah. Lihat rekening moran merah, apa yang disuruh saya Bu Eli ingat, oh ya harus disederhanakan. Rekening moran merah itu memang yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan nanti rekeningnya plus. Saya selalu berkata loh buat suami saya juga, tidak apa-apa hari itu kamu ngomong tidak cinta, tidak apa-apa. Saya sederhanakan dalam pikiran, suatu kali nanti anggur yang manis itu ditambah-tambahkan, pemulihannya dahsyat. Saya tidak membesar-besarkan, oh malangnya nasibku, suamiku tidak cinta lagi Tuhan, kelihatan bahagia. Oh tidak mau saya. Saya bodoh kalau saya mau terima itu semua. Berarti apa yang ditepanakan iblis saya tangkap dan saya hidupi. Kalau panahnya iblis ditangkap, dihidupi, hasilnya pasti hancur. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang supaya hidupmu punya hidup dalam kelimpahannya. Makanya setiap panah iblis jangan ditangkap terus direnungkan. Dibuang, katakan, Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhanku maha kuat, super power. Itu berpihak kepadaku. Aku tidak akan pernah takut. Amin saudara. Yuk kita mau masuk di dalam doa. Ya, besok ada Zoom. Bagus, harus join ya, karena narasumbernya adalah orang yang pernah memakai kuasa gelap, dan kita akan tercengang melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Peperangan kita hari-hari ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Pastikan join Zoom besok jam 7.30, saya yang akan jadi pengkhotbahnya ya besok, dan narasumbernya nanti adalah orang yang bertahun-tahun pakai kuasa gelap.
tapi dia takjub dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Yuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami merasakan anugerah Tuhan begitu luar biasa. Kami tahu bahwa masa pandemi ini bukan masa di mana kami dipenjara untuk hancur, Tuhan. Walaupun terlihat hidup kami serasa dipenjara, kami tidak nyaman, kami tidak bebas. Tapi kami tahu ini masa-masa ujian di mana Tuhan akan menilai kami sebagai anak-anak gampangan atau anak-anak yang spesial. Sebagai domba atau kambing. Kami mau ketika masa pandemi ini lulus, kami mendapat hak privilege karena kami sudah di dalam penilaian Tuhan dan kami mendapat penilaian dan Tuhan berkata, engkau lulus anakku. Aku berhak memberikan hak privilege walaupun dunia mengalami goncang 1000 rebah di kanan kirimu, tapi aku akan mengangkat engkau karena engkau sudah lulus dalam penilaianku. Dan ini hak privilege yang aku akan berikan. Pastikan itu tidak tercuri oleh iblis. Karena engkau terlalu berkata, capek Tuhan, lelah. Hari ini Tuhan mau kita semua semangat. Terima kasih Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masa keuangan Tuhan berikan jalan keluar, terobosan berkat. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Kami percaya hari ini Tuhan masalah ini pasti berlalu. Masalah kami sudah ada jalan keluarnya dan masalah adalah berkat. Kami mau belajar untuk selalu tidak membesarkan masalah, menyederhanakan masalah. Kami tidak mau merasa lebih pandai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan bangsa ke negara kami dalam tangan-Mu. Virus corona juga jadilah kehendak-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.